Saudara-saudari yang terkasih, kita kadang mengikuti seminar, kursus, pendalaman iman dan kitab suci, renungan dan ibadat, serta rekoleksi dan retret. Tak jarang kita kagum akan materi yang diberikan, terpukau pada metode yang digunakan dan terkesima oleh kesaksian yang disampaikan, hingga kita percaya pada apa yang diajarkan dan dianjurkan. Dari sana kita membuat niat dan kiat untuk berobat dan bertobat lebih lanjut dengan memperbaiki diri, meningkatkan kemampuan dan menambah pelayanan serta memperbanyak doa. Ada yang berhasil, tetapi ada juga yang bertahan beberapa hari saja. Bahkan ada yang tak sempat berubah karena kembali pada rutinitas yang sama. Itulah yang disebut orang mentalitas tomat. Pergi, bertobat, pulang, kumat kembali. Itu ibarat orang yang hendak ke gereja, suami istri, karena suami terlambat bangun, dimarah, lalu sudah terlambat di kamar mandi lama, lalu istri dandan agak panjang sehingga terlambat. Mau ke gereja di jalan ribut. Sampai di depan gereja masih ribut. Lalu suami bilang, sudah diam dulu, kita berdoa dulu ke gereja. Gereja mendengarkan sabda, baik sabda. Lalu setelah pulang berkata mereka, wah sabdalah bagus ya tadi. Wah diuraikan bagus khotbah. Setelah di jalan, lalu mari kita lanjutkan lagi yang tadi. Jadi apa yang disampaikan dengan apa yang setelahnya tidak ada nyambung, tidak ada tindak lanjut. Ada seorang yang hobinya juga ikut seminar bergengsi dengan pembicara kelas nasional, bahkan internasional. Ia heran mengapa tidak ada efek dalam dirinya, padahal ia begitu percaya pada apa yang didengar dan diajarkan. Kok tidak ada yang berubah? Kecuali saldo tabungan makin berkurang untuk membayar seminar setiap kali. Lalu harus apa? Ternyata kepercayaan saja tidak cukup. Kagum saja tidak memadai. Tetapi harus ada tindak lanjutnya. Apa? Setelah perbuatan apa setelah itu? Apakah ada tobat yang sungguh-sungguh membawa berkat? Itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya. Yesus menyatakan diri sebagai pribadi yang sehakikat dengan Bapa. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ia dan Bapa adalah dua pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat. Tak seorang pun dapat melihat Bapa, tetapi ia mengutus putranya yang tunggal, Yesus menjadi manusia, hingga juga memiliki hakikat manusia. Yesus memiliki hakikat Allah dan hakikat manusia. Agar hakikat ilahinya dapat ditangkap oleh indera manusia. Dengan pengajaran ini, Yesus mewartakan Allah yang begitu dekat dengan manusia. Allah yang dapat disentuh secara fisik, Allah yang karyanya sungguh dialami dan mudah dipahami manusia, seperti tampak dalam Yesus yang memiliki dua kodrat tadi, kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Ajaran dan anjuran tentang kasih sangat jelas, di mana ia selalu berkeliling dan berbuat baik. Maka siapa yang percaya kepada Yesus dalam sikap tobat yang membawa berkat, bukan tobat lalu kumat lagi, pasti melakukan pekerjaan yang ia lakukan. Mereka yang meneruskan karya Yesus sebagai pendengar yang percaya dan pelaku yang peduli akan sabda Allah akan mendapat berkat, doanya didengarkan. Itulah dinamika pertobatan yang diajarkan oleh Yesus. Mendengar, percaya.
berkarya melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai buah dari kepercayaan itu dan mendapat berkat dari perbuatan itu. Saudara-saudari yang terkasih, kini secara rutin kita mungkin lebih banyak membaca kitab suci dan mendengarkan sabda Allah serta renungannya melalui berbagai kegiatan, doa rosario, novena, ibadat, ekaristi yang dilakukan semuanya secara daring. Kita sering menemukan sesuatu yang baik, menggugah bahkan menggugat kita, bahkan juga mungkin menyentak dan membentak kita untuk bertobat. Berkata, bagus, luar biasa, puji Tuhan, saya ikut saja tidak cukup. Itu baru tahap percaya. Apa tindakan konkretnya? Apa kelanjutannya? Orang bilang, apa follow up-nya? Marilah kita percaya pada sabda Tuhan, bertindak sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan apa yang telah Yesus kerjakan sebagai buah kepercayaan kita kepadanya, dan barulah kita berharap mendapatkan berkat seperti Yesus yang Yesus janjikan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Orang yang percaya dan melakukan pekerjaan Tuhan tak akan sembarang minta pada Tuhan, tetapi hanya memohon apa yang berkenan pada Tuhan, dan Tuhan akan mengabulkannya.